Oke, ya welcome back di live kita kali ini teman-teman semua. Ya, siang ini jam 12. Oke, kita bakal sharing hari ini tentang um, home karaoke. Nah, tapi home karaoke yang kita mau bahas secara detail hari ini adalah tentang hardware, spesifikasi hardware. Nah, tentunya ini pastinya akan jadi bahasan yang menarik buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang spesifikasi hardware apa aja sih yang tepat untuk home karaoke. Karena kalau misalkan hardware ini teman-teman nggak ngerti, belum tahu tentang hal detailnya itu apa aja, teman-teman belum tahu knowledge yang tepat, hardware yang tepat untuk home karaoke itu seperti apa sih kurang lebih. Nah, ini kesempatan yang tepat banget buat teman-teman bisa tanya di chatnya kita kali ini, di komen juga bisa tanya. Nah, kita pasti akan berbagi sama teman-teman semua. Boleh sharing, kita terbuka banget untuk kita sama-sama berbagi buat teman-teman semua. Ya, sembari kita tunggu berapa waktu kemudian, ntar lagi ya. Nanti tentunya saya nanti nggak sendirian teman-teman. Nanti ada Bro Abdi yang akan share sama kita juga tentang home karaoke ini. Nah, pastinya bakal seru banget. Kalau teman-teman mau tanya secara detail teknis tentang home karaoke, nanti bisa langsung tanya di chat komen ini aja. Ya, pasti kita akan bahas detail banget sampai teman-teman ngerti kira-kira yang tepat apa sih untuk home karaoke-nya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita sembari tunggu Bro Abdi ya. Mbak, saya tanya dulu. Bro. Oke, mungkin lagi ngopi ini. Nggak apa-apa. Oke. Nah. Oke. Nah, sembari kita tunggu ya teman-teman semua ya. Oke, kita lagi pakai beberapa spek. Kalau di ASI Semarang untuk home karaoke kita ada beberapa hardware yang kami lagi pakai. Nah, mungkin nanti bisa kita akan tetap present semua ke teman-teman hardware apa aja yang kita pakai, tapi yang nanti akan dijelaskan di live kali ini adalah hardware yang sifatnya global, yang akan tentunya akan jadi materi daging buat teman-teman semua. Oke. Nah, kali ini yang sudah Bro Abdi sudah join sama kita. Kita coba untuk invite ya. Sebentar. Oke, wait. Halo, Bro Abdi. Halo. Ya, oke. Welcome back di channel kita kali ini ya. Nah, kita hari ini akan bahas tentang spesifikasi hardware untuk home karaoke. Nanti sampai ke cabling juga kita mesti jelasin juga ya kayaknya ya, karena itu menarik banget ya. Yang mungkin yang jarang diketahui sama teman-teman semua tentunya. Oke. Nah, sebentar ini partner. Oke, tunggu dulu. Nah, mungkin ya kita mau present dulu beberapa. Kalau di ASI Semarang kami pakai untuk home karaoke-nya itu apa aja. Kita mau share juga ke teman-teman ya. Nah, jadi kita ada ini. Sebentar ya. Nah, ini Subquest ya. Ya, Pak Abdi ini pakai ini Siang Pak Abdi. siang. Ya ini kita pakai sub dari Quest HPI 12S ya Pak ya. Iya. Dengan ukuran subwoofernya 12 inch single. Lalu untuk main outnya ada HPI 25 dari Quest juga. Ini double 5 inch ya Pak ya. Iya, double 5 inch. 5 inch, 1 Twitter corongnya bisa
Di rotate juga ya Pak ya? Bisa di rotate hornnya, terus bisa dipindah ke tengah juga. Jadi kalau mau dipasang apa posisi landscape ini horizontal boxnya, terus dipaku di bracket di dinding atau di ceiling itu, jadi sangat kelihatan kecil ya, low profile gitu. Oh, Saya juga. kalau bawaannya di atas ini ya Pak ya? Bawahnya di atas 90-60. 90 90, vertikal, 90 horizontal, 60 vertikal. 90 lebarnya ya Pak ya? Mm-mm, mm-mm. 90 ya. Terus bisa dipindahnya di tengah sini Pak? Bisa dipindah ke tengah. Kemudian yang tengah dinaikkan ke atas. Oke, oke, oke. Mau dipindah ke paling bawah juga bisa sih, nggak masalah. Oh, di bawah sini juga bisa? Juga bisa. Jadi misalnya em, cuman bisa dipasang dengan posisi berdiri seperti itu, Hmm? portrait gitu, tapi em, terasa terlalu ini ya, terlalu tinggi hornnya. Jadi kita jadi nggak dapat clarity-nya, kita pindahkan ke yang paling bawah. Jadi nggak terlalu banyak tilt-nya, bisa juga. Jadi sangat sangat fleksibel, sangat memudahkan. Oh, enak banget ya, gampang banget ya. Ya, Bisa diaplikasikan dengan beberapa macam posisi ya Pak ya. ya. Ha. Lalu untuk powernya sendiri dari kami kita pakai Quest juga, Quest ya, tipenya QM1000P. QM1000P ini dia ada 3 channel out dengan masing-masing potential volume sendiri-sendiri, lalu ada master volumenya juga sendiri. Lalu di sini juga ada crossovernya ya Pak ya, ini ya Pak ya. Crossover limiter ya, crossovernya sudah ada. High cut-nya di Jadi sini. tinggal ikutan stereo aja, mau dari mixer atau dari eh, alat karaoke atau apa itu tinggal stereo masuk ke power M ini, nanti power M ini bisa bagi sendiri yang ke sub dan yang ke full range-nya. Jadi yang ke sub 12 in sama yang HPI 25 itu bisa Bisa diatur ya. di power M-nya ya. Sudah ada crossover internalnya. Terus di sini juga ada limiternya ya Pak ya. Ya, ada limiternya. Oke. Untuk per channelnya ini berapa Pak? eh kalau nggak salah 350 atau sampai 500 kalau nggak salah, 350 sekitar sampai segitu. 500 ya Pak ya. Iya. Oke, jadi per channelnya 350 sampai 500 watt ya daya keluarannya ya. Iya. Oke. Oke, ini kita baru saja kenalan juga dengan spek home karaoke yang ada di Asi Semarang. Nah, kalau hari ini kan karena kita mau berbagi juga ke teman-teman semua sama Bro Abdi juga. Nah, kita mau tanya nih Bro Abdi, kriteria memilih, kita ngomong soal hardware, memilih speaker yang tepat untuk home karaoke itu yang kayak gimana? Maksudnya kita karena spesifikasi kita ngomong teknis ya, misalnya mulai dari panjang, lebar, tinggi, lalu juga bakal ngomong tentang frekuensi, low-nya, middle-nya, treble-nya, dan lain-lain, terus juga voltasenya. Nah, itu kriteria yang tepat buat Bro Abi itu seperti apa gitu. Kita perlu tahu sih, teman-teman pasti juga pengen tahu tentang ini pastinya. Kalau saya pribadi sih, kalau terus terang kalau yang tertulis di spek itu seringkali tidak bisa langsung kita terjemahkan dalam dunia nyata hasilnya seperti apa. Karena kalau tulisan mengenai peak output, kemudian kalau itu kan kalau kita bilang outputnya gitu maksimal berapa gitu kan, berapa watt gitu ya, itu kan ada yang continuous, ada yang peak, kemudian ada juga yang
white noise kalau nggak salah. Jadi continuous itu yang dia peak itu yang waktu paling kencengnya. Jadi kayak ada suara bass drum atau ya biasanya bass drum tuh yang paling banyak ini ya, paling paling dinamiknya paling lebar itu. Nah, kemudian outputnya berapa itu beda semua kan. Dan peak itu bisa peak itu bisa sampai hampir 2 kali mungkin ya dari continuous. Bisa sampai hampir 2 kalinya dari continuous. Jadi kalau continuousnya misalnya, ini kita ngomong speaker ya, bukan power amp ya. Speaker continuousnya 100 watt gitu. Nah, dia handling 100 watt continuous. Lah peaknya itu dia bisa sampai 150, 175, dan 200 bahkan mungkin nulisnya. Kemudian kalau kita bilang eh, continuousnya segitu, program itu berarti musik biasa ya. Kalau kita bilang continuous itu ada yang maksudnya continuous yang ini nyala kenceng dan semua semua frekuensi semua band. Jadi 20 Hz sampai 20 kilo. Jadi katakanlah diputar white noise atau pink noise. Itu dia bisa berapa dB itu bisa berapa watt itu beda lagi nilainya dan dia ada tulisannya biasanya tahan berapa jam gitu. Jadi bagi saya terus terang kalau untuk saya mengatakan pilihlah speaker yang dengan spesifikasi seperti ini itu sulit. Sulit ya. Oke, jadi Sulit ini karena pola karena yang tepat. ya karena sebenarnya walaupun kita bisa membaca spesifikasi itu pun sendiri, eh, data yang diberikan itu kan average. Jadi gimana ya? Ya saya bilang sekarang kalau dan kita mendengarkan tuh desibel bukan watt, betul nggak? Betul. Kita kan dengarkan tuh pakai desibel satuannya, bukan watts. Jadi apakah 100 watt itu cukup? Nanti kalau kita tanya kayak gitu, nanti ada pertanyaan lagi, sensitivity-nya berapa gitu. Semakin bagus sensitivity-nya, semakin tinggi. Jadi 1 watt dia bisa katakanlah speaker 1 watt bisa 85 desibel. Tapi ada speaker lain 1 watt dia 88 desibel misalnya. Atau ada yang 1 watt 90 desibel. Diisi watt yang sama. Yang 90 desibel lebih kencang, Iya. jauh lebih kencang. Nah ini sesuatu yang bisa jadi nggak tertulis di spek bagi beberapa pabrikan. Oh. Desibel tuh biasanya memang nggak tertulis ya, tapi ya kalau desibel. Kalau sensitivity ada yang lulus ada yang enggak. Kalau desibel maksimum berapa desibel ada yang nulis. Jadi macam-macam, ada yang lulus ada yang enggak. Nah ini kita ngomong masalah spek ya dan Terus, kita tahu itu semua saja, kita tahu itu semua, itu akan jadi pijakan awal untuk average, untuk tahu kira-kiranya berapa. Jadi kita tidak bisa langsung ini segi kayak gini gitu, nggak bisa juga. Jadi karena kadang-kadang pengukuran itu juga nggak ditulis. Mereka mengukur itu pada frekuensi berapa. Ada yang nulis kalau bisa sekian watt atau sekian desibel itu pada jarak 1 meter dan pada frekuensi berapa dan berapa watt. oke. Nah kalau sekarang pertanyaannya kan kita nggak mungkin dengarkan musik cuman di frekuensi 1 kHz itu kan bunyinya cuma tit gitu aja bunyinya. Kan Iya, kita dengarnya dari berapa puluh sampai berapa kilo, berapa ribu kan, baru itu musik gitu. Kalau enggak itu suaranya ya kayak sine wave, tut gitu aja sudah. Nah jadi saya bilang kalau pertanyaan seperti ini saya bilang cukup sulit sebetulnya kalau harus sulit. harus menjawabnya. Iya, ini yang seperti apa would-nya gitu. Karena itu kalau saya pribadi ya, yang pertama-tama kalau saya sebagai konsumen, saya akan cari tempat di mana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk nyoba, untuk dengarkan. Oke. Nah, itu penting Itu, sekali karena itu karena speaker itu kita dengarkan, bukan kita baca speknya. Setelah sampai rumah kan kita nggak baca speknya sambil gini, oh enak ini speaker ini kan nggak gitu kan, kita nyalakan, tancapkan listrik, kita masukin sinyal, masukin mikrofon atau suara dari mikrofon, dari mixer, dari player kita, dari alat karaoke dan sebagainya, kita dengarkan. Nah,
Maka bagi saya yang terpenting, saya percaya yang terpenting adalah kita bisa punya pengalaman lah, at least diputer gitu, terus kita dengarkan, terus kita maju mundur dengarkan sebagainya. Ada beberapa materi yang berbeda dimasukkan ya, mau itu materi itu maksudnya mau raw vokal pakai mic ini sama musik yang udah jadi dari CD di play tuh, nanti kan kita bisa punya gambaran gitu. Nah bagi saya itu lebih lebih menjawab gitu kan. Hmm. Nah, kalau untuk home, ya sekali lagi saya bilang kalau untuk home yang gambaran dalam benak saya itu mungkin ruang tamu itu katakanlah 5x7 gitu ya, 4x6, 3x5, sekitar segituan lah size-nya ya. Itu atau mungkin lebih lebih lebar lagi sedikit lagi ya, 6 kali berapa, 6x7, 6 kali berapa. Nah, itu em, sebaiknya gunakanlah eh kalau kalau menurut dengan luasan seperti itu, Kak, makanya kalau kita kenapa kok kita set yang HPI 25 itu HPI 25 cukup untuk cover hingga luas seperti itu sangat-sangat cukup, dan cukup itu bukan berarti cuman kenceng dan terdengar ya, tapi keutuhan bandwidth-nya dari yang low sampai yang paling high itu dapat semua. Jadi eh, bukannya nggak mau ngomong masalah ini, tapi saya katakan eh, yang terbaik itu adalah kita bisa dengarkan. Karena jujur ya, banyak banyak speaker kalau itu bukan dari brand yang benar, yang enggak yang enggak ini ya, yang enggak bertanggung jawab gitu, itu knowledge pack-nya itu ngasal. Oh, Knowledge ngasal. pack-nya ngasal. Ngasih chart-nya pun ngasal. Mereka ngasih chart responnya itu seperti ini, ngasal. Jangankan yang ngasal, yang betul-betul ngasih data dengan benar pun, itu kan dia nggak mungkin memberikan semua datanya. Kalau dia ngasihkan semua datanya, bisa setebal buku ini mungkin. Ini Mhm. kalau direspon frekuensi seperti ini ya apa, dikasih grafiknya sendiri, ini kasih, wow itu bisa banyak sekali rasanya. Dan yang baca itu nanti buat public speaker, bikin speaker niru itu nanti. Jadi ya kayak gitu kalau saya bilang. Ya makanya itu teman-teman semua, kalau Anda kepingin punya atau memperbarui atau mulai membangun home audio di rumah Anda, untuk itu karaoke atau untuk entertainment ya, media entertainment, saya pikir Anda sebaiknya konsultasi ke tempat yang dimana Anda bisa dengarkan alat itu sebelum dipasang di rumah Anda. Mhm. Bahkan yang bisa menyediakan kesempatan untuk didemokan di rumah Anda. Ya, Oh, karena dengarkan di rumah Anda dan di tempat studio atau di toko itu bisa ya. bisa bisa sangat berbeda kayak gitu. Oke, berarti notes-nya kali ini kalau misalnya dari berarti yang paling tepat itu adalah kita bisa tahu demonya, syukur-syukur bisa didemokan langsung di rumah, dan ketika didemokan yang paling penting kita bisa ngerti vokalnya seperti apa dengan mic, terus juga kalau misalkan dengan musik seperti apa, terus kita bisa tahu nih kalau misalkan dia frekuensi low-nya seperti apa, mid-nya kayak gimana, high-nya kayak gimana. Ya, kurang lebih Iya, seperti itu. betul. Iya, heeh. Nah, tadi sudah apa ya bicara tentang, jadi ini tips yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, terus nah tadi kita kan berarti kan ini kita udah tentang speakernya, terus tentang cabling-nya ada yang berarti misalnya sampai indah, misalnya yang cocok sebenarnya kayak gini gitu untuk home karaoke gitu. Kalau untuk kalau kalau memang mempercayakan instalasi kepada satu 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 provider ya, satu installer, satu sistem integrator ya, Hmm. eh, ya udah serahkan sama integrator tersebut ya. Kalau memang mau tanya ya tanya aja pakai kabel apa speakernya dan mikrofonnya dan sebagainya. Karena terus terang, karena saya juga latar belakang, pernah juga di pekerjaan saya yang terdahulu itu saya juga ngurusi instalasi, dan saya harus eh, masang dari nol gitu ya, beli kabel sendiri, nyolder sendiri, masang sendiri. Kabel itu banyak sekali range-nya, dan ada beberapa merek kabel itu yang karena memang bagus dan sudah lama dijual di Indonesia, itu orang bilangnya gini,
mau yang kelas berapa, bukan yang kelas berapa, itu ada yang asli sama Hmm. yang palsu tapi agak niat, palsu gak niat, palsu betul-betul gak niat. Jadi sebenarnya jelek banget. Tapi stempel apa semua tipe jaket luarnya sepintas mata labelnya kayak merek itu. Nah, jadi percayakanlah kepada sistem integrator yang memang serius gitu loh. Karena kalau nggak gitu, kita belanja sendiri kalau kita nggak tahu gitu. Customer biasanya, klien biasanya cari yang paling murah. Ya kan, kita Ya. kan bisa cari yang ekonomis, cari bukan berarti gimana ya, kayak gini loh. Ba- setiap barang itu kan harga itu juga pasti berhubungan dengan kualitinya, quality Ya. controlnya gitu. Jadi kayak kabel itu kenapa kok bisa mahal? Karena dia tembaganya kualitasnya bagus, size-nya benar, kulit jaketnya itu juga bagus, lentur, ditarik-tarik dia aman, dibengkok-bengkokkan dia aman, nggak pedot yang di dalamnya. Nah, itu banyak banyak faktor. Disolder nggak mengkeret, nah itu banyak faktor. Nah, jadi percayakan sama sistem integrator yang jelas kayak gitu. Nah, tapi kalau Anda mau belanja sendiri, pastikan Anda belanja di toko yang profesional gitu. Jangan beli di kayak sekedar ya maaf kata kayak toko listrik gitu ya. Kemudian dia bilang punya brand ini dan apa. Nah, itu kita perlu sangat berhati-hati karena ada beberapa brand itu yang penirunya itu sudah nggak bisa bedakan. Kalau dipakai dibunyikan baru ketahuan. Tapi kan kita nggak mungkin motong terus kita solder kita coba. Oh ini palsu kan? Nggak mungkin juga. Oke, aku kalau boleh tahu kabel kabel itu punya pengaruh sama quality dari sound eh, apa home karaoke itu atau home audio itu seperti apa pengaruhnya kalau misalnya beda kabel gitu. Ya Itu karena kan kan kabel menentukan. itu pengaruhnya jadi gini. Kalau misalnya Hmm. jadi oke saya bagi dua aja paling 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 umum ya. Yang satu adalah kabel mikrofon, satu kabel speaker gitu ya. Ya, Kan ya. sesuai dengan setup kita hari ini. Nah, Ya, oke. kabel mikrofon ya kalau dia kualitasnya yang jelek, selain yang pertama susah disolder, yang kedua em, suaranya clarity-nya pasti jelek, ada frekuensi high. Biasanya yang paling menderita tuh paling gampang menderita tuh frekuensi high. Kemudian berikutnya lagi gampang kebocoran noise. Kalau itu kualitasnya jelek banget gitu ya. Jadi karena konstruksinya kabel mikrofon tuh kan tiga kabel ya. Ada plus minus sama ground. Lah kalau groundnya itu kan ground tuh kayak dibungkuskan di luarnya. Nah itu kalau itu jelek sekali, ngawur sekali, itu jadi nggak tahan terhadap noise. Jadi noise ini maksudnya interference, sorry ya, radio interference. Jadi Hmm. ada pemancar radio di dekat Anda, ada pemancar televisi di dekat Anda, atau ada apalah itu bisa masuk suaranya. Jadi waktu Anda nyanyi, tahu-tahu ada mulai dari yang ngeng sampai suara siaran radio kedengaran di alat Anda bisa. Oh, sampai Itu kayak gitu ya, sampai suara siaran ya, pun masuk. karena kabel kabel itu kan ya jadi antena akhirnya. Iya. Eh, terus kalau Anda pakai lampu, zaman sekarang lampu udah TL sama LED. TL sama LED itu, TL itu kan cara kerjanya itu kayak dua kutub ada elektron bolak-balik gini. LED kan juga sama kayak busi, titit, nah itu kan menimbulkan noise, on off dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Refresh rate-nya kan berapa ratus, jadi mata kita terasa kayak nyala terus. Padahal itu mati hidup, cuman cukup banget. Nah itu kan Hmm. terus ini kan ada noise kayak gitu di alat kita bisa bisa kayak gitu juga. Nah kalau kabel speaker ya tentunya em, bisa lebih parah lagi kemungkinan noise-nya karena kabel speaker itu kan cuma dua kabel gini aja. Kalau Iya. kabel mic tiga kabel, jadi ini ada yang membungkus di luarnya. Kalau kabel speaker cuma dua. Ya kalau kabel ini nggak di kabel speaker tuh kalau yang kabel beneran ya, kabel speaker pro itu dalamnya itu kalau kita sobek panjang itu kabelnya melintir. Hmm. Di twist istilahnya kan melintir gitu loh itu proteksi secara mekanis yang paling simple untuk melawan noise melawan kemungkinan noise kebocoran noise gitu
Nah, Hmm. itu kalau nggak bukan kabel yang bener-bener kayak gitu ya, biasanya nggak akan kayak gitu. Dan dia ada kemungkinan bisa kena noise. Nah, kita nggak bilang masalah karakter ya, karena ada brand A itu kalau dipasang buat subwoofer dia lebih galak gitu. Brand B kalau dipasang dia lebih soft apa dan sebagainya. Kita nggak usah ngomong yang itunya dulu. Kita ngomong dari yang paling basicnya aja, masalah konstruksi dan kualitas barangnya. Hmm. Ada nilai kapasitansi ya. Nilai kapasitansi dan nilai hambatan impedance kita usahakan kalau untuk sinyal sama ini kita usahakan cari yang paling rendah ya, karena itu berarti kemungkinan mengurangi frekuensi high-nya paling sedikit. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Terus untuk posisi penyolderan itu gimana ya Pak? Maksudnya biasa kalau kita nyolder kan di jacknya itu kan ada nomor 1, 2 atau kalau di Oh ya, sebenarnya simple di googling aja pasti ketemu ya. Kita google aja SLR connector soldering apa sih. Jadi yang dua itu plus, yang tiga minus, yang satu ground. Itu kalau kabel mikrofon ya, karena mikrofon itu kan pole-nya ada ada tiga pin ya, tuh plus, minus sama ground. Jadi em, bukan cuman plus sama minus, plus minus sama ground. Ini saya kebetulan ada satu mic kabel, ada satu mic kabel, ya kan pole-nya itu kelihatan ya, sip kelihatan Kelihatan. ya, ada tiga pole ini ya, plus minus sama ground. Dan ini berguna semua, jangan. Nah, makanya kalau Anda pakai pakai sistem integrator yang jelas itu Anda akan dikasih alat juga yang bisa menerima sinyal ini juga posisinya plus minus ground. Karena banyak preamp di pasaran, kemudian alat-alat dari receivernya karaoke itu yang inputnya cuma plus sama minus, nggak ada groundnya. Jadi akhirnya minus sama ground di short. Langsung Hmm. jadi satu jelek gini. Apakah bisa? Bisa. Ada resikonya? Iya, ya kayak tadi itu. Resikonya bisa ada noise dan sebagainya. Oke. Nice, nice. terus Oke. kalau untuk kabel speaker Pak, kabel speakernya itu apakah ada ukuran tertentu sebagai standarnya untuk yang layak buat speaker atau Kalau selama itu wattnya nggak terlalu besar sama nggak terlalu panjang itu Hmm. nggak usah terlalu gede-gede banget kayak 2 kali 1,5 atau 2,5 ya. Kalau yang full range mungkin 2 kali 1,5 mungkin udah cukup ya. Kalau yang sub itu yang harus lebih besar kayak 2 kali 2,5 gitu. Nah itu di manual, kalau di Quest tuh di manualnya ditulis sebaiknya Anda pakai kabel ukuran sekian untuk berapa feet, untuk berapa meternya. Ada infonya. Jadi Hmm. untuk manualnya brand yang jelas itu dia memperhatikan sampai hal seperti itu. Karena panjang kabel dan ukuran mempengaruhi hasil akhirnya, sangat mempengaruhi hasil akhirnya. kalau semisal nih Pak, panjang kabel antara speaker kanan sama speaker kiri berbeda nih ke powernya gitu. Itu ada pengaruhnya nggak Pak? Em, Sebaiknya jadikan sama ya, karena kita khawatir itu ada masalah nanti di fase karena panjangnya beda. Nanti masalah nanti akan ada memperdebatkan bisa kedengaran atau enggak, yaitu urusannya. Jadi saya nggak mau memperdebatkan di ranah itulah, tapi kasihlah yang sama lah panjangnya, jangan dibedakan. Toh nanti kalau sewaktu-waktu, sorry, oke, sewaktu-waktu Anda pindah tempat dan lain sebagainya, kalau kabelnya panjang sebelah ya, Anda yang sendiri yang repot. Yang satu nggak bisa dipakai. Kemudian Anda beli aja, cuman beli kabel ini aja, ternyata tahu-tahu kesulitan atau gimana ya, repot sendiri. Ya udah kasih dua aja, ngikuti yang paling panjang. Jadi fleksibel, mau dipindah kemana-mana sewaktu-waktu. Rumahnya direnov, pindah rumah, beli rumah lebih gede dan sebagainya, kan masih bisa Aman. dipakai. Iya sih. Aman, ya. Gitu. Iya sih. Oke, teman-teman kalau misalkan mau tanya di komen di bawah ini bisa ya. Ini kita lagi bahas tentang home karaoke sih. Mulai dari soal hardware. Kali ini tentang spesifikasi hardware, mulai dari speaker eh, sampai cabling-nya juga kita mesti perhatikan. Terus ya kita akan bahas sampai detail sampai kita bisa belajar sesuatu pastinya. Nah, terus tadi tadi kita nggak ngobrol soal speaker. Nah, kalau misalkan soal
powernya gimana? Atau misalkan soal subnya mungkin dari Bro Adi ada kasih tips khusus kalau misalnya teman-teman mau pilih untuk home karaoke. Intinya kalau ini memang Anda benar-benar memilih untuk merakit sendiri ya. Rakit sendiri ya. Ini secara umum sih, secara umum Anda di googling aja ketemu. Jadi kita cari Power M itu yang ya kita akhirnya percaya sama tulisan ya. Kita nggak bisa ngitung sendiri, harus pakai alat yang banyak dan sebagainya. Kita percaya sama tulisannya dia. Power itu kemampuan power handlingnya itu at least 1,5 kali, ya Pak, 1,5 kali lah, range-nya 1,5 kali dari power handlingnya si speaker. Jadi continuous programnya speaker 100. Lah si Power M ini power handlingnya paling enggak dia itu outputnya 150 gitu ya. Kalau misalnya peaknya speakernya 200 terus Power M-nya peaknya 200 juga atau lebih baik yang di atasnya sedikit 250 atau berapa gitu. Kenapa? Karena gini, Power M itu sesuatu yang fix ya. Power M itu sesuatu yang fix. Jadi kalau dia itu dihitung, dia bisa membesarkan berapa? 50 kali lipat misalnya ya, 30 kali lipat atau sekian dB dia bisa nambah. Nah, itu dia kan cuma segitu toh, wis. Dia nggak akan bisa lebih gede lagi dari itu. Jadi walaupun kita puter, itu memang ya wis pentoknya gitu sama kayak mobil. Saya katakan mobil ya, 1000 cc katakanlah. Eh Ayla 1000 cc gitu ya. Anda injek gasnya mentok gitu ya, ngepolnya berapa? Misalnya kemampuannya memang bisa 120 atau 140, ya udah segitu. Anda nggak akan pernah bisa nambah lebih dari cepat dari itu lagi gitu. Kecuali kalau jalannya turun gini, lebih cepat mungkin. Iya. Tapi kayak gitu ya. Jadi itu fix, itu udah fix. Itu segitu ya segitu. Jadi jangan punya pikiran kalau tombol volume itu Anda putar dia masih ada simpenan. Itu Anda putar dia akan lebih kenceng, enggak. Ya Anda putar habis ya itu ya udah segitu udah. Yang dia punya dikeluarin semua. Nah, kalau speaker Anda 100, power M Anda itu 100 atau 75, yang terjadi adalah Anda akan meminta power M itu kerja maksimal terus. Sama kayak misalnya sekarang Bro Vicky ini ya, kuat Iya. bawa beban 50 kilo, fitnessan ngangkat 50 kilo itu oke. Tapi saya tanya sekarang, saya suruh jalan 1 kilo, bawa barbel 50 kilo, sama jalan 1 kilo, atau 3 kilo lah, jalan 3 kilo, tapi cuma bawa barbel 10 kilo, mana yang Anda lebih tahan? Anda kuat 50 kilo loh. Tapi saya suruh jalan 1 kilo, bawa 50 kilo, sama saya suruh jalan 3 kilo, tapi cuma bawa 10 kilo. 1 kilo 50 Ya, pasti yang lebih ringan bebannya kan. bandingan. Anda bisa jalan lebih jauh kan. Sama juga Power M gitu. Power M yang bagus sebenarnya ya, kalau dia tertulis Power M yang bagus, katakanlah dia cuma ada satu angka tulis saja. Output 200 watt, tapi ini kualitasnya bagus, benar-benar bagus ya. Tapi kita cuma tahu dia datanya 200 watt outputnya. Sebenarnya Power M yang bagus itu dalam waktu yang sesaat, sepersekian detik itu dia bisa up to 2 kali lipatnya. Jadi bisa kayak 200, bisa keluar 400. Kalau Power M itu bagus. Tapi nggak selalu seperti itu. Sesaat itu aja. Ini kita ngomong Power M yang bagus. Nah, jadi maksudnya adalah kalau dia tiba-tiba dikencengin, ada material misalnya ini musik atau film terutama yang bang, kenceng banget gitu kan sampai bergetar semua furniture, kursi, meja, jendela gitu. Dia bisa handle hanya untuk sepersekian saat itu aja yang peaknya. Habis itu tapi kan dia mainnya biasa-biasa aja. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau ngepres ya dia 100 kita suruh 100 terus dari awal sampai akhir. Ya sebentar, umurnya pendek. Dia akan lebih cepat rusak. Ya gitu. Jadi kalau mau pilih Power M itu yang 2 kali 1,5 kalinya dari eh, kemampuannya si speakernya. Dengan demikian kita nggak maksa Power M itu kerja maksimal terus-menerus. Oke. Terus kalau
untuk ini ganti topik ini Pak. Kalau Oke. misal pilihan mikrofonnya Pak untuk home karaoke gitu. Kalau saya ya pilihan mikrofon, pilihlah mikrofon yang brandnya memang brand yang jelas gitu ya. Dan pastinya Kita boleh nyebut brand di sini kita. kenapa? Boleh nyebut brand di sini, boleh nyebut merek. Eh ya sebetulnya tidak apa sih, cuman jangan dibanding-bandingin ya Pak ya. Oke. Ya tapi saya bandingkannya berdasarkan pengalaman aja enggak apa ya. Boleh, boleh. Nah, jadi misalnya, oke lah katakanlah ini ya. Ya. Kelihatan enggak ya? Ya, ini kelihatan lah ya. Ini brand ini. Ini brand yang ya saya katakan bagus karena dia. Kenapa saya bilang bagus? Karena sampai hari ini, mulai dia pabrik ini berdiri sampai hari ini dipakai terus sama orang-orang. Berarti kan kualitasnya bagus. Nah, tapi kita perlu tahu, ternyata di brand ini pun ada banyak tipe. Mulai dari tipe yang paling rendah kalau nggak salah SV ya, SV atau apa gitu, SV, terus ada PG, habis itu SM, kemudian ini yang tipe beta. Nah, carilah mikrofon yang brand-brand yang jelas seperti ini gitu ya. Dan usahakan Anda pakai tipe yang agak lumayan gitu ya. Lumayan itu katakanlah ya jangan ya yang lumayan. Kenapa? Karena kalau di home karaoke, bayangan saya kalau di home karaoke Anda nggak akan punya alat kayak EQ yang parametrik, ya parametrik EQ. Terus Anda mungkin nggak punya kompresor. Preamp Anda juga ngikut dari mixer kecil atau dari alat Anda langsung gitu kan, pas-pasan lah pokoknya alatnya. Nah ini bisa jadi Anda akan dapatkan hasil yang tidak menyenangkan. Terus lagi, kalau sudah mikrofonnya bagus gini, ini biasanya handling noise-nya rendah. Jadi kalau ini sudah ketancap kabel terus diketuk-ketuk atau gini, ini dia enggak bunyi. Kalau yang jelek itu parahnya itu sampai kena gesek tangan gini aja tuh bunyi kresek-kresek gitu kan. Kabelnya kesenggol bunyi. Terus berikut lagi, kalau memang tidak, kalau memang masih bisa, gunakanlah mic kabel aja. Karena mic kabel maintenance lebih rendah, Anda nggak perlu beli baterai. Dan harga juga jauh lebih rendah daripada wireless. Karena kalau wireless itu kan, katakanlah Anda pakai kapsul yang SM58 ya, di bawahnya ini satu kelas SM58, beta kan di atasnya SM. Tapi udah wireless. Pakailah wireless system yang paling rendahnya dari brand ini ya, yang masih ada di toko, yang paling rendah dari brand ini. Itu tetap lebih mahal daripada Anda beli mic ini aja. Padahal kalau ngomong kualitas suara yang menentukan adalah kapsul yang di dalamnya grill ini. Dan itu yang penting. Kenapa? Karena mikrofon semakin baik, dia capture suara Anda dengan semakin baik pula. Jadi akhirnya pemrosesan untuk EQ setelah preamp itu akan jauh lebih minim untuk Anda kerjakan. Dan memang Anda kan kemungkinan nggak punya alat itu dengan lengkap. Mungkin EQ Anda di mixer kecil cuman high mid low atau malah nggak ada sama sekali karena Anda langsung tancap ke alat karaoke Anda. Oh iya. Jadi punya mikrofon yang benar kualitasnya itu akan sangat membantu. Kayak gitu. Tapi sekarang kan juga banyak mikrofon yang merek seperti itu banyak yang dipalsu juga ya Pak ya, harus hati-hati juga ya. Betul, makanya itu percayakan kepada sistem integrator yang jelas. Atau kalau Anda memang mau belanja sendiri ya belanjalah di toko yang jelas. Yang terpercaya ya. Iya, yang terpercaya. Memang dealer dari distributor. Ini kan ada distributornya di Indonesia. Ada PT apa yang distributornya ini ya pastikan toko itu ada dealer dari itu. Kalau Anda bingung, Anda search saja di internet, cari brand ini, kemudian carilah distributornya di Indonesia itu apa, kemudian Anda masuki web distributor itu, Anda cari toko-toko yang merupakan anggota dari distributor itu. Udah aman Anda. Iya. Iya kan? Jadi kalau ada, maksudnya kalau ada sesuatu yang tiba-tiba ini ya, Anda kan bisa jelas arahnya komplain kemana.
Tapi saya yakin mereka kalau udah tercatat tuh pasti mereka hati-hati sekali. Mereka nggak akan ngawur ya. Mereka akan kerja betulan. Bisa bisa dibedakan nggak Pak? Apa cara membedakannya secara physically atau secara apa yang lebih mudah jadi orang awam pun tahu bahwa ini memang Kalau saya pribadi saya katakan sulit dibicarakan ya. Karena mulai yang malsu itu ada yang saya bilang tadi, ada yang niat, ada yang nggak niat, ada yang ngawur gitu kan. Kalau yang malsu niat susah, mirip sama sekali. pelek ya. Kalau yang malsu malsu nggak niat, Anda pegang aja mungkin Beda. udah kerasa loh. Kok udah beda warnanya, finishing, tekstur catnya di tangan udah beda. Apa semua sudah detail kecil aja udah kelihatan. Tapi kalau yang malsu niat, nggak kelihatan, Oh. nggak kelihatan. Tapi, tapi Sulit, begitu sulit. coba baru tahu ya perbedaannya ya. Ya, Hmm. bisa ketahuan. Jadi Anda akan, ya tapi dengan catatan Anda sudah hafal dengan karakter mic ini loh ya. Betul, betul. Dan dengan sound system yang Anda pakai. Karena kalau sound system yang Anda pakai sama sekali baru, Anda belum hafal suaranya, tancap, ya Anda merasa, oh mungkin ya kayak gini suaranya ya. Iya kan? Iya betul Pak. Iya kan? Karena Anda, ya kayak saya misalnya, saya suka ikan tapi saya bukan ahli ikan gitu kan. Saya piara ikan cupang gitu kan. Saya nggak tahu itu ikan cupang jenis apa kan. Kalau yang hobi ngelihat sepintas saya, oh ini jenis ini apa? Dia bisa Ya. cerita banyak. Iya kan? Karena dia udah punya pengalaman bagi saya udah bagus itu. Warnanya bagus, bisa gerak-gerak itu dari saya udah bagus. Tapi bagi orang lain, oh ini jelek ini ditipu kamu beli harga segitu harusnya. Nah, ya. Ya, pengalaman nggak sebelumnya dengan brand itu dan dengan sound system yang sedang dipakai. Itu penting Hmm. sekali. Terus untuk mikrofonnya sendiri kira-kira yang lebih cocok atau lebih kompatibel untuk home karaoke itu yang memang wireless, harus wireless karena memang dia lebih ringkas atau hanya mikrofon kabel aja udah cukup. Kalau saya pribadi selama masih bisa pakai kabel aja. Karena kabel itu mungkin memang kelihatan jelek ya, ngolor-ngolor gitu ya. Tapi kan kabel jauh lebih murah. Anda nggak usah beli baterai lagi. Kemudian pasti lebih tahan banting gitu kan. Pasti lebih tahan banting. Kalau mikrofon wireless itu kan ada tempat baterainya itu. Itu Ya. dibuka, diisi baterai, tutup lagi. Nah, itu kalau yang body-bodinya plastik itu remek duluan udah itu. Terus switch on off-nya itu. Switch on Iya. off-nya. At- eh, ya menyedihkan memang ya. Tapi brand-brand besar pun banyak yang tetap switch-nya itu apa ya? Jadi mereka pas kasih suite yang heavy duty itu untuk harga yang sangat mahal. Jadi kayak Hmm. berapa puluh juta gitu. Tapi kalau yang harga belasan juta sampai 20 juta gitu, suite-nya itu ya suite kecil gitu loh. Nah, kalau orang yang nggak ngerti cara pakainya, ini kok menghidupkannya itu bukan ditekan dengan tenaga, tapi ditahan agak lama. Ada yang gitu kan. Kok gak murup-murup digiat no ini nekane. Nah, wireless Mati itu harganya udah berapa? Iya, tahu-tahu setelah dipakai berapa kali udah rusak ya. tombolnya udah di dalam terus nggak mau keluar lagi, Anda kan ya. Ya kalau ini ya kalau Anda kepepet ya ini dibuat paku di tembok bisa ini kuat ini. Loh iya ini solid, ini besi solid gitu. Nah maksud saya ini buildnya ini sangat sangat kuat, Ya. sangat kuat. Dan yang menjadikan suara terutama kan yang di sininya kapsul yang di dalamnya grill ini. Hmm. Hmm. Ya itu alasan kenapa saya kok bilang kalau Anda merasa perlu sangat memperhitungkan budget Anda, pakailah mie kabel. Karena misalnya, oke, saya ngomong harga lah ya. Ini kayaknya 2 jutaan sekian lah. 2 juta, hampir 2 juta atau ya katakanlah let's say ini 2 juta. 2 juta. Anda beli mic wireless merek ini ya, Anda nggak dapet. Walaupun Anda cari yang tipe yang paling rendah udah tipe yang paling kambing lah, nggak dapet Anda. Nggak dapet. Iya. Kayaknya paling murah kayak 4 sekian atau 6 ya. Sampai Itu 6 Anda ya. dapat kapsul yang 4 tingkat di bawahnya ini kapsulnya. Padahal yang suara yang pertama kali capture kan kapsul ini. Yang menentukan suara pertama yang kapsul yang di dalamnya grill ini. Jadi kalau saya mending pakai ini. Kenapa? Karena itu tadi kita kemungkinan nggak punya preamp dan EQ yang lengkap untuk
memproses vokal itu. Jadi pastikan dari kapsulnya udah bagus dulu. Jadi Anda nggak usah terlalu banyak ngoprek, sudah dapat suara yang bagus. Kalau saya sih punya prinsip seperti itu. Karena Jadi orang pakai SM58 sama pakai Beta 58, pakai AKG D5, pakai Sennheiser E835, pakai AKG D7, pakai Rode, saya lupa Rode apa yang dinamik itu. Itu beda semua hasilnya. Pakai Audix, OM, beda beda semua hasilnya. Hasil keluarnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa bisa ngepaskan dalam tanda kutip ya, ngepaskan ininya hasil dari ini dengan vokal kita dengan sound system kita enak, kita nggak usah capek-capek nge-Q dan macem-macem, sudah keluar udah cek udah langsung enak. enak. Iya, Tapi karena gimana, sorry, enggak, lanjut Pak. ya karena itu carilah mic yang bener, carilah mic yang bener. Kalau dari warna suara sebetulnya ada perbedaan yang cukup signifikan nggak Pak dari wireless sama mikrofon kabel gitu? Perbedaan kayaknya mesti ada ya sedikit ya. Jadi mungkin bisa jadi wireless itu lebih kenceng sedikit gainnya. Tapi gain kan bisa kita kompensasi. Maksudnya itu masih di dalam batas kewajaran. Kalaupun ada perbedaan range-nya. Tapi Jadi nggak yang jauh banget gitu. Kemungkinan kalau wireless dia mungkin lebih kenceng dikit mungkin. Karena dia kan ada pemrosesan ya, kayak ada dari si transmitternya sama receivernya itu kan pasti ada kayak penguatan gitu. Saya kira itu pasti ada. Tapi kalau dari warna suara saya percaya kok nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi oh warna ya. suara tetap tetap kayak gitu. Jadi kalau 58 ya beta 58 ya kayak gitu suaranya beta 58. Jadi secara keseluruhan saling bersangkutan ya Pak. Kalau mau bikin home karaoke gitu memang harus ya prepare-nya ya matang beneran ya. Jadi Iya betul. dari speakernya sendiri, dari powernya, dari mikrofonnya sendiri juga harus benar-benar yang standarnya yang memang yang harus bagus gitu ya. Analoginya itu seperti ini. Sound system itu analoginya seperti seutas rantai. Hmm. Ya, misalnya rantai ya, katakanlah rantai yang dibuat ngerek atau narik narik ini, narik gandengan apa itu kan rantai kan. Ya. Hmm. Rantai itu kalau saya tanya, kekuatannya itu tergantung pada apa? Ya tergantung pada tiap mata rantainya. Ya. Katakanlah ada rantai 1 meter, 1 meter itu ada katakanlah 20 mata rantai gitu ya. Hmm. 19 mata rantai itu bisa tahan 2 ton. Ditarik itu nggak patah sampai 2 ton, dia kuat. Tapi ada satu mata rantai, itu saya ganti pakai plastik, saya cat mirip sama kayak yang 2 ton itu. Orang sebenarnya nggak kelihatan, ditarik. Pedot ya. Ya 2-3 kilo, berapa kilo udah putus kan. Hmm. Jadi akhirnya 2 ton itu nggak ada artinya kan. Oke. Sound system itu seperti mata rantai. Jadi Anda pakai speaker yang bagus, Anda pakai power amp yang bagus, tapi em, inputannya ke situ nggak bagus, ya sama aja. Ya, Anda pakai mic yang bagus, tapi speakernya asal, pokoknya dapat aja, atau bahkan mungkin ketipu, dapat yang nggak ori apa dan sebagainya ya bermasalah juga. Semuanya bagus tapi kabelnya ngawur gitu ya, sama juga nggak. Ya sebagusnya yang paling jelek. oh iya. Paling Nah, bagus. tangkap ya. Heeh. Tangkap ya. Jadi speaker Anda 50 juta atau 100 juta, tapi mikrofon Anda beli di toko yang nggak jelas gitu atau beli online yang Iya. harganya cuma berapa gitu, wireless langsung dapat sepasang, ya sound system Anda akan bersuara seperti mikrofon itu walaupun Anda pakai yang sistem yang katakanlah udah puluhan juta. Hmm. Oke. Paham, paham, Pak.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi berarti seperti itu. Tadi kita sudah bahas soal speakernya seperti apa, lalu hardware. Sebentar kok, keputar kali. Nah, mulai dari speaker, mulai dari cable, mulai dari power. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan aja via DM atau enggak. Kalau misalkan masih nyangkut nih komen di bawah ini, masih kita tunggu, nggak masalah sih sebenarnya sih. Tapi kalau lebih enaknya via DM teman-teman ya. Jadi kurang lebih saya rasa cukup ya share hari ini. Oh ya, kontak WA kami sebentar ya. Oh ya, kasih ya. Juga bisa juga di sini. Nah, saya lihat dulu 3702 7070 itu. Oke, ini kontak WA kami. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya tentang home karaoke, hardware atau soal settingan, lalu setupnya seperti apa, nanti bisa ditanyakan di WA tersebut. Jadi lebih enak. Oke, jadi sharing hari ini saya rasa bermanfaat banget. Kita rasa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga teman-teman juga bisa banyak belajar. Oke. Nah, ya jadi saya rasa udah bagus banget ya hari ini. Iya, bagus banget nih, sangat membantu. Sangat membantu. Ya, kita bisa jadi punya pengetahuan yang lebih kalau kita mau desain home karaoke di rumah kita pribadi gitu kan. Iya, thank you. Mantap ini, Pak Abdi ini mantap nih. Nah, berarti luar biasa. Nanti kalau mau teman-teman follow Instagramnya Bro Abdi bisa apa ya tadi? Abdi Suwoto. Ya masih pakai soe ya. Iya. Ya, it's okay. Nanti teman-teman bisa follow Instagramnya Bro Abdi. Nah, bisa tanya-tanya juga sama Bro Abdi juga ya. Oke, thank you teman-teman semua udah join di live kali ini, dan thank you juga Bro Abdi udah berbagi sama kita semua. Ya. Sama-sama. See you in next moment ya. Kita lagi olah juga ke depannya kita mau live IG apa. Kalau misalkan teman-teman ada mau request tentang apa, kita live IG apa ke depan, juga bisa share di komen di bawah ini aja. Oke. Thank you semuanya. Teman-teman semua, thank you Bro Abdi and bye bye. Selamat berangkat. Ya, terima kasih. Selamat siang. Thank you.